Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Lutfia Hadi bersama dua rekan saya, Rizky Aprilia Putri dan Nureka Hikmayah dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Analisis Sosial dalam Konteks Kelembagaan Islam. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari analisis sosial. Analisis sosial adalah seperangkat konsep yang dipakai untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang situasi sosial dengan menggali hubungan historis dan strukturnya. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama, sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana intuisi sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial. Yang kedua, apa itu analisis kelembagaan Islam? Analisis sosial kelembagaan Islam akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama yang berada pada lingkup lembaga Islam. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu contoh masalah sosial. Contoh masalah sosial yang ada di sekitar kita yaitu kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, wabah atau penyakit menular, kriminalitas, kenakalan remaja, pelecehan seksual, dan lingkungan sekitar. Yaitu analisa sosial dalam konteks lembaga Islam. Contohnya terdapat pada surat Al-Ma'un ayat 1-7. Nah, di situ ada poin penting, yaitu menghati anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Di sini kita bisa menganalisa sosial, apa tujuan mereka melakukan hal tersebut. Contohnya seperti menghardik anak yatim. Kita sebagai umat muslim, bahkan jika kita mempunyai lembaga yayasan anak yatim piatu, kita dilarang untuk melakukan hal tersebut, apalagi sampai kita memakan harta anak yatim piatu tersebut. Nah, dalam menganalisa sosialnya, kita akan mencari tujuan, sebab, dan apa solusinya untuk menangani hal tersebut. Karena kita di sini adalah naungannya di bawah lembaga Islam, dan lembaga yayasan yatim piatu adalah naungan di bawah lembaga Islam juga. Jadi kita sebagai orang muslim tidak boleh melakukan hal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh lembaga keislaman, yakni Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan LP Ma'arif NU. LP Ma'arif NU merupakan aparat Departementasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan Nahdlatul Ulama yang ada di tingkat pengurus besar, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan pengurus majelis wakil cabang. LP Ma'arif NU juga berperan aktif melibatkan diri dalam proses-proses pengembangan pendidikan di Indonesia. LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan berupa sekolah dan madrasah mulai dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Pertama adalah menanamkan cinta tanah air. Yang kedua adalah pengembangan sistem pendidikan. Yang ketiga adalah mengembangkan skill dan keterampilan. Yang keempat adalah penguasaan informasi dan teknologi. Yang terakhir adalah membentuk karakter. Selain kelebihan dari LP Ma'arif NU, juga ada kelemahan dari LP Ma'arif NU. Di antaranya, pertama, lemahnya visi kependidikan NU, sehingga menyebabkan pendidikan yang berada dalam naungan NU terkesan statis tanpa perubahan yang signifikan. Lalu yang kedua adalah rendahnya partisipasi warga Nahdliyin dalam mengembangkan pendidikan. Dan yang terakhir adalah tertinggalnya proses manajemen dan kepemimpinan lembaga-lembaga pendidikan NU.